Ayyuhal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari taklim kita yang kemarin masih di dalam rukun Islam, makna syahadat kepada Allah dan makna syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 15 disebutkan falamma balagha arba'ina sanatan anzalallahu alaihi biwasitatil amin Jibril alaihi salam qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencapai umur beliau 40 tahun, maka Allah menurunkan wahyu pertama kali dengan melalui perantara Al-Amin, nazala bihir ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai selesai 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa tataba'al wahyu, kemudian terus-menerus wahyu tersebut turun. Wa amarahullahu bitablighi ilan nasi kafatan. Dan Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Fabawar risalata wa addal amanah. Maka Nabi adalah orang yang amanah, orang yang menyampaikan risalah dari Allah. Wa saddaqahu wa amana bihi man sabaqat lahu minallahi sa'adah. Dan orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi, beriman kepadanya, termasuk Allah akan menjamin baginya kehidupan bahagia dunia hingga akhirat. Wa kadzdzabahu man haqqat 'alaihi syaqawah, dan barang siapa yang mendustakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad haqqat 'alaihi syaqawah, akan terkena baginya celaka. Wa aqama bi Makkah ba'da nuzulil wahyi 13 sanatan. Kemudian Nabi ketika beliau tinggal di Mekah setelah turun wahyu tersebut selama 13 tahun. Tsumma adzinallahu lahu bil hijrah ilal Madinatal Munawwarah. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Fahajara min watnihi Makkahal Mukarramah ilal Madinatal Munawwarah wa sinnuhu 53 sanatan. Maka Rasulullah SAW hijrah dari tanah air beliau, kelahiran beliau, Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan umur beliau saat itu adalah 53 tahun. Wa ba'dal hijrah ila Madinah amarahu Allah bi qitalil kuffar alladziina mana'uhu min tablighi risalati rabbih wa tadaw alaihi. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang telah mencegah Nabi untuk menyampaikan risalah kepada Tuhannya dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajuhu min watanihi fajahada bi nafsihi, yang mana orang kafir tadi itu orang yang mengusir Nabi dari kotanya. Wa jahada ma'hu ashabuhu haqqal jihad, dan Nabi berjihad dengan dirinya sendiri dan para sahabat hatta ja'a nasrullah wal fath. Kemudian Allah beri pertolongan dan kemenangan-kemenangan. Kemudian wa dakhala an-nas fi dinillahi afwaja, dan masuk ke dalam agama Islam orang-orang tadi itu berbondong-bondong. Wa hina idzin ikhtarahu Allahu ilaihi wa habba liqaihi faqabadahu ilaihi. Maka Nabi termasuk orang yang diminta oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk kembali ke hadiratnya, dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata bil Madinatal Munawwarah, maka Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Wa umruhu, saat itu umurnya 63 sanatan, 63 tahun. Berarti Nabi kalau di Mekah 13 tahun, masih umur 53, berarti di Madinah hanya 10 tahun. Wa kanat wafatuhu fi syahri Rabiul Awal sanah 11 min al-hijrah. Wafatnya Nabi sama hari Senin pada bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Wa dufina alaihi salatu wasalam fi baitih bil Madinah, maka Nabi dimakamkan di Madinah di rumahnya sendiri. Wa huwa hayyun fi qabrihi, kata beliau Habib Muhammad, beliau dalam keadaan hidup di kuburannya. Yasma' salatal musallina alaihi wa salamal muslimina alaihi, Nabi mendengar salawatnya orang yang bersalawat kepada beliau dan salamnya orang yang bersalam kepada beliau.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa qad faddalahu subhanahu wa ta'ala ala jami'il khalqi. Allah telah memuliakan Nabi Muhammad tadi ini di antara seluruh para makhluknya. Wa ja'alahu khatamal anbiya wal mursalin. Allah jadikan sebaik-baik nabi dan rasul. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan dijadikan umatnya sebaik-baik umat. Wa amara bi ta'atihi wa tibaihi. Dan Nabi perintahkan ketaatannya dan Nabi perintahkan agar kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan mengikutinya. Qala ta'ala fi haqqihi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Kemudian yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul maka ambil, laksanakan, diamalkan. Adapun yang dilarang kepada kalian fantahu maka dijauhi dan ditolak. Fayajibu alaina an naf'al kulla ma amarna bihi hadzal rasulil karim, maka wajib kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an nantahiya amma nahana anhu an min kulli fi'lin dzamim, dan hendaknya kita melarang atau mencegah apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaina kuna minal ibadil muti'ina al-muqarrabin indallah, agar kita menjadi hamba yang taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah lidzalika bi mahdhi judihi wa fadlih. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita taufik agar kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Langsung saja kita akan membahas tentang al-babul awal fit taharah. Bab pertama di dalam taharah wa ma yata'allaqu biha. Dan apapun yang berkaitan dengan taharah atau bersuci. At-taharah, bersuci itu, hiya ismun lil wudu wal ghusl wat tayammum wa izalatun najasah. Taharah itu yang dikatakan bersuci itu ada 4 macam. Pertama, wudu dinamakan taharah, mandi junub dinamakan taharah, tayammum dinamakan taharah, dan menghilangkan najis juga dinamakan taharah. Wal maqsudu bina bayanu ahkamil wudu wal ghusl wa ma yata'allaq bihima. Maksud kami membahas bab taharah tadi ini ingin membahas tentang bagaimana wudu dan bagaimana mandi wajib. Ya, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Kunci masuk ke dalam surga adalah salat, dan kuncinya salat adalah berwudu. Maka di mana dia berwudu, maka di situ akan menjadi sah salatnya dari perbuatan sehari-hari. Sekarang bab pertama yang akan kita kaji di dalam kitab fikih ini adalah al-wudu. Apa itu wudu? Al-wudu ghaslu a'dha'in makhsusatin wa hiya al-wajhu wal yadani wal rijlaini wa mas'ur ra'si bi niyatin makhsusah. Wudu itu adalah membasuh anggota badan yang khusus. Ya. Wudu itu membasuh anggota badan yang khusus. Apa saja anggota badan yang khusus? Yaitu wajah, kedua tangan, kedua kaki, dan mengusap kepala dengan niat yang khusus. Apa niat-niat yang khusus? Contohnya nawaitu fardhal wudu'i, atau nawaitu raf'al hadathi, atau nawaitu taharata lis-shalah. Wala budda min istidhariha 'inda ghusli awwal juz'in min al-wajhi, dan wajib untuk melafadzkan niat wudu tadi itu di dalam hati dari permulaan perbuatan wudu. Contohnya, sekarang ala aing, kita ambil air, ketika kita usapkan, pertama kali airnya itu ke wajah, kita niatkan di hati nawaitul wudu'a. Ya. Adapun kita melafadzkan di dalam lisan, kita mengatakan sebelum kita mengusapkan air ke wajah, kita mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardun lillahi ta'ala. Melafadzkannya hukumnya sunnah. Dilafadzkan tidak dilafadzkan hukumnya tetap sunnah. Ya, yang wajib yang mana? Yang hati.
Jadi tetap kita ucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, ambil air kemudian diusapkan. Ketika pertama kali masuk air kena ke wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu yang menjadi keabsahan wudu. Dan kita tahu Rasulullah SAW memberikan keutamaan tentang bagaimana wudu yang baik. Sampai fadilah-fadilahnya, sampai dikatakan umatku akan diketahui dengan air wudhunya, di mana kelak akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka barang siapa yang bisa memanjangkan basuhannya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi kebuna kanjeng Nabi, mun bisa masampurna wudhu'na, maka lakukanlah ereng lakoni karena tambah luas becoy dalam wudhu, tak nanti akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Belum lagi kemuliaan-kemuliaan wudhu yang lain, sampai dikatakan kelak ada golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Adalah ayatawadda al-mutawaddi indal makarih, orang yang berwudhu ketika hawa nafsu tidak ingin berwudhu. Ya. Wudhu adalah orang dawamul wudhu, seperti orang yang senantiasa berwudhu. Batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Ya, kadang kan ketika batal mau wudhu lagi kan hawa nafsu tidak mau. Nah, ketika kita paksakan dengan keistiqomahan seperti itu, maka wudhu kita sempurna dan mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penjelasan daripada wudhu, penjelasan yang sangat gamblang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian furudul wudhu sittatun, fardu-fardunya wudhu ada 6. Sebentar, sebelum kita bahas masalah fardu, karena yang hadir juga sedikit, mending kita akan bahas tentang fadilah-fadilah wudhu. Karena nanti jangan sampai ketika kita pindah pembahasan masih bertanya tentang wudhu, eman, ya. Mumpung kita masih pembahasan di bab masalah wudhu. Apa saja kemuliaan-kemuliaan wudhu disebutkan di dalam riwayat wudhu adalah mendapatkan, orang yang biasa berwudhu mendapatkan separuh dari keimanan. Maknanya keimanannya sudah hampir sempurna. Kata Rasulullah, at-tahuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Yang kedua, dosa-dosa diampuni. Kata Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudhu, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudhu, kemudian memperbagus wudhunya, maka keluar darinya dosa-dosanya sampai keluar dari tetesan ujung jarinya. Maka dari itu makruh seorang apabila berwudhu menghanduki sisa air wudhunya agar tidak netes. Karena hakikat daripada sisa air wudhu tadi itu adalah dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada kemuliaan wudhu adalah menjadikan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah. Istaqimu walan tukhdu walan tuhsu wa'lamu anna khaira amalikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'minun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan jangan pernah goyah, dan sebaik-baik amalan adalah salat, dan tidak ada yang selalu menjaga wudhu kecuali orang yang mukmin kelak dengan keimanan yang kuat. Di antaranya kemuliaan daripada wudhu adalah kelak akan menjadi cahaya sebagaimana yang saya sebutkan
Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dihadirkan kelak di hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang bisa memanjangkan basuhannya, hendaknya dia lakukan. Yang kelima, daripada kemuliaan wudu adalah ma min muslimin yatawadda fa yuhsin wudu'uhu thumma yakum fa yusalli rak'ataini muqbilun alaihi ma biqalbi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Barang siapa orang yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan hatinya hadir serta anggota badannya semuanya hadir, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan wudu ini termasuk daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang sebelumnya tidak bisa. Bahkan disebutkan orang kalau sudah wudu kemudian baca doa yang kita hafal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa, akan dibukakan baginya 8 pintu surga, silahkan masuk dari manapun kalian inginkan. Dan wudhu menjadi keabsahan sholat. Tidak akan diterima sholat tanpa wudhu. Kita nggak ngomong tayamum. Ini kita ngomong wudhu dulu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak dianggap sah sholat seseorang yang berhadas kecuali apabila telah berwudu. Sampai dikatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihid darajat. Mau enggak aku kasih amalan kepada kalian, amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat pahala. Apa itu? Isbaghul wudu alal makarih, berwudu dalam keadaan hati tidak menginginkan. Maka itulah yang bisa kita bahas di dalam pertemuan yang mulia ini, bagaimana kemuliaan-kemuliaan wudu yang itu adalah khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan istiqomah. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan berkaitan dengan yang disampaikan atau pertanyaan yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saat kita mau ambil wudhu, kita lupa baca niat, apa sholatnya, apa membatalkan sholat gitu? Terima kasih. Kalau kita wudhu, lupa membaca niat. Wudhu, iya. Iya. Kalau kita berwudhu lalu lupa membaca niat wudhu berarti ya, apakah wudhu kita sah atau wudhu kita nggak sah? Dilihat. Kalau lupa membaca di lisan, nggak ada masalah. Yang penting hatinya berniat. Karena yang dianggap itu niat adalah yang di dalam hati, bukan yang di lisan. Kalau kita sekarang wudhu, kemudian di dalam hati lupa meniatkan, maka tidak dianggap wudhunya, alias tidak sah. Ya, jadi niat itu di mana? Niat itu tempatnya di hati. Barang siapa yang meniatkan di dalam hati, maka wudhunya sah, meskipun di lisan tidak diniatkan, tidak dilafatkan maksudnya. Itu masalah niat. Begitu juga niat kalau salah nggak sah. Ada orang mau sholat zuhur, tapi ketika takbiratul ihram, Allah usolli fardal asri, saya niat sholat asar. Bagaimana? Batal. Nggak sah sholatnya mulai awal. Jadi niat termasuk daripada fondasi utama. Bahkan nanti kita akan bahas fardu-fardunya wudhu. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ini penting. Niat dengan azam beda. Ya, niat dengan azam beda. Kalau niat itu adalah berbarengan dengan perbuatan. Yang saya jelaskan tadi,
Ambil air wudhu, kemudian diusapkan. Pertama kali air itu nyentuh ke wajah, kita meniatkan di dalam hati. Nawaitul wudu'a, itu namanya niat. Beda dengan azam. Azam itu keinginan yang belum tentu diniatkan. Jadi misalkan, kita janji, saya besok malam mau ke rumah panjenengan. Saya ada niat mau mau berangkat ke panjenengan besok malam. Itu bukan niat, itu azam namanya. Kenapa? Keinginan yang tidak berbarengan dengan perbuatan. Ya, ya meskipun secara istilah masyarakat itu niatan pada naring sumen ngucap. Boleh niat, nanti peste nyumpenga. Nah itu bukan niat karena masih belum bisa diamalkan. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Selama tidak berbarengan dengan perbuatan namanya azam. Ya, kalau orang Madura kan itu niat, nazar itu juga niat, bulan niat. Bikin mengenai arisan umurwa. Apakah niat itu jadi nazar? Belum tentu. Nanti ada pembahasan khusus di situ. Ada lagi? Kalau sudah saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli shay'in ma'mul sallallahu alaihi wa batinan. Annallahu yarzuquna iyyakum al-ilm an-nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husn at-ta'lim wad dalala al-huda wa yasuru bidzalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwahi walidina wa shaykhina wa dzil huquq alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.